Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang gizi buruk, terutama peranan ibu, pola makan ibu selama masa kehamilan sampai dengan anak balita itu mempengaruhi perkembangan bayi, bahkan bisa membuat bayi menjadi gizi buruk. Di video itu ada 8 pola makan yang salah, juga nanti ada pola makan yang benar seperti apa. Jadi kalau teman-teman belum nonton itu, sebaiknya nonton dulu itu. Karena di video kali ini kita akan sedikit lebih luas membahas bahwa ternyata gizi buruk itu bukan cuma dipengaruhi oleh ibu kandung yang punya hubungan langsung dengan bayi, tapi juga keluarga kandungnya termasuk ayahnya itu memegang peranan penting di dalam penanganan atau di dalam terjadinya seorang anak menjadi gizi buruk. Jadi peranan keluarga itu sangat penting. Video kali ini akan membahas tentang peranan keluarga untuk mencegah gizi buruk, tapi saya tidak sendiri karena di video ini saya punya seorang rekan dokter muda yaitu Dr. Aldo. Silakan Dr. Aldo memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Muda Aldo Dolu. Saat ini saya bertugas di Klinik Pertama Umum Menekan Soe dan saya akan menjelaskan peranan keluarga dalam mengatasi gizi buruk. Masalah gizi buruk ini sering dikaitkan dengan kemiskinan. Tapi perlu kita ketahui bahwa kemiskinan bukan satu-satunya pemicu terjadinya gizi buruk. Pemicu terjadinya gizi buruk dapat terjadi akibat faktor pendidikan yang rendah dan juga faktor sosial budaya. Ya, berdasarkan penjelasan Dr. Aldo tadi, kita bisa melihat bahwa minimal ada 3 faktor yang bisa menyebabkan gizi buruk kepada anak. 3 faktor dari keluarga ya. Saya bilang minimal karena bisa saja lebih dan saya yakin lebih. Tapi setidaknya 3 ini yang paling paling sering kita jumpai dan paling mempengaruhi. Yaitu faktor ekonomi, kemudian faktor pendidikan dan faktor budaya. Kok bisa? Ya jelas ya, kalau misalnya faktor ekonomi paling gampang kita mengerti. Uang tidak ada, tidak bisa beli makanan yang bergizi, ya biasa kan makanan bergizi itu kan mahal. Misalnya daging kan lebih mahal daripada jagung, tahu lebih mahal daripada nasi. Jadi kalau tidak ada uang, tidak bisa beli makanan bergizi, maka gizi anak ini tidak tercukupi dan dia bisa jatuh ke dalam keadaan kurang gizi. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan ini penting karena ini membuat orang itu mengetahui bahwa gizi buruk itu berbahaya dan dia juga mengetahui bagaimana cara pencegahan gizi buruk. Kalau dia tidak tahu bahwa gizi buruk ini bisa dicegah dengan makanan bergizi, maka dia tidak menganggap makanan bergizi itu penting. Sehingga anaknya makan yang penting kenyang. Dikasih jagung 1 piring, kenyang, selesai. Jadi anak itu kenyang tapi lama-lama proteinnya kurang dan dia bisa mengalami gizi buruk. Bahkan pada beberapa kasus ekstrim, orang tua itu tidak merasa bahwa gizi buruk ini satu penyakit. Anaknya sudah kecil, sudah kurus, pendek, tapi menurut mereka ya sudah itu cuma anaknya kecil. Ini bukan sesuatu yang berbahaya, tidak perlu dibawa ke fasilitas kesehatan. Sehingga faktor pendidikan, pengetahuan itu sangat penting. Nah ini sebabnya kenapa saya terus mengajak teman-teman baik tenaga medis maupun yang bukan medis untuk kalau ada informasi medis yang bagus itu diteruskan ya, disebarkan supaya bisa melawan informasi-informasi yang tidak tepat. Terutama salah satu contoh yang paling mudah, sebarkan video ini ya. Bukan mau mempromosikan diri, tapi memang ini informasi yang bagus untuk diteruskan. Ya kalau bisa subscribe juga ya. Lalu yang ketiga itu faktor budaya. Minimal yang saya temui di tempat kerja saya itu ada 2 budaya yang membuat anak itu mengalami gizi buruk. Yang pertama itu budaya ketika makan, di mana saat makan itu ada urutannya untuk ambil makan. Yang pertama itu pasti ayah ambil duluan, kemudian ibu, lalu anak dari paling besar ke paling kecil. Nah ini kalau terjadi di keluarga yang kaya mungkin tidak masalah, makanannya pasti ada. Tapi ketika terjadi di keluarga yang pas-pasan atau bahkan miskin, ini menjadi masalah. Mereka makan lauk cuma mungkin seminggu 2 kali atau 1 kali makan untuk bisa dapat daging ayam ataupun daging sapi atau daging yang lain. Dan ketika ayam itu ada, itu sumber protein yang bagus, ayahnya ambil duluan, pasti ambil yang daging. Kemudian ibunya makan, lalu kakaknya. Syukur kalau dia 2 bersaudara. Kalau dia 5 bersaudara, maka kakak pertama ambil ini, nanti bapaknya ambil dada, terus mama ambil dada sebelah, kakak pertama ambil paha, kakak kedua paha sebelah, sampai di anak bungsu tinggal supnya saja. Syukur-syukur kalau masih dapat leher sama ceker mungkin ya. Ya ini kisah nyata karena memang di daerah saya itu juga banyak sekali orang-orang yang masih punya anak 5, 6, 7 bahkan sampai 10. Jadi jangan, ya mungkin kedengaran lucu tapi it's real. Anak-anak yang bungsu itulah yang seringkali mengalami gizi buruk karena mereka makannya ya sisa-sisa. Syukur-syukur kalau masih ada kuah. Kalau tidak ada kuah ya makan nasi kosong ya. Dan ini budaya yang sebenarnya tidak terlalu bagus karena justru si kecil ini yang butuh banyak gizi, tapi si kecil ini yang justru gizinya paling terabaikan. Bapaknya atau kakaknya semakin gendut, adiknya semakin ketinggalan gizinya dan lama-lama menjadi kurang gizi. Budaya yang kedua itu budaya menghentikan ASI. Karena banyak juga ternyata
orang itu menghentikan ASI sebelum 2 tahun. Kita tahu bahwa ASI itu direkomendasikan 2 tahun dan itu sudah hasil penelitian bahwa memang bayi itu paling bagus dapat ASI 2 tahun. 6 bulan pertama eksklusif, sisanya sampai 2 tahun. Tapi seringkali saya jumpai nanti neneknya datang, omnya datang, tantenya datang, opanya datang dari kampung tidak tahu dari mana, lalu mengatakan ini harus stop ASI. Kenapa? Stop supaya dia bisa makan nasi, stop supaya nanti diganti susu formula saja, stop supaya diganti air teh saja, dan segala macam yang saya tidak tahu ini om-om ini datang ilmu dari mana. Dan mereka seperti itu. Jadi anaknya itu datang ke klinik bawanya sudah tidak di ASI, bawaannya di botol itu air teh. Yang air teh itu ya isinya air dan gula dan sedikit teh. Jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dari si anak. Dan ini cukup banyak kasus di mana terjadi di tempat perawatan gizi buruk yang saya kerjakan sekarang itu, bahwa anak-anak itu kita lihat di grafiknya itu memang turun saat ASI di stop. Begitu ASI diganti dengan minuman lain, anak pasti gizinya, berat badannya turun dan lama-lama akan mengalami gizi buruk. Saya sudah pernah membuat video khusus untuk menceritakan pengalaman saya tentang gizi buruk karena stop ASI ini, ada di video yang ini. Bisa kalian lihat juga linknya di bawah. Itu 3 faktor yang sering saya jumpai, yang hampir selalu ada kita hadapi, yang bisa mempengaruhi gizi buruk pada anak muda atau anak gizi buruk pada anak bayi. Kembali ke dokter A. Saya juga akan menjelaskan bagaimana peran orang tua jika si anak sudah mengalami gizi buruk, kemudian dibawa ke rumah sakit dan sudah diterapi, kemudian dipulangkan kembali ke rumah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu meningkatkan frekuensi makan si anak dengan pola gizi yang teratur. Kemudian yang kedua, untuk proses bermainnya itu juga diatur secara teratur oleh si orang tua. Kemudian yang ketiga itu harus membawa si anak kembali kontrol ke dokter sesuai dengan anjuran dokter, yaitu pada bulan pertama orang tua harus membawa si anak untuk kontrol ke dokter 1 kali dalam seminggu. Kemudian pada bulan kedua kontrolnya itu dilakukan 1 kali dalam 2 minggu. Kemudian di bulan ketiga dan keempat orang tua harus membawa anaknya kembali kontrol itu 1 kali dalam sebulan. Kontrol pasca pengobatan itu sangat penting karena gizi buruk ini satu keadaan kronis dan penanganan itu kronis. Kalau kita harus tangani sampai tuntas semua di fasilitas kesehatan pasti tidak muat, sehingga biasanya kalau gizinya sudah membaik, berat badannya sudah naik, kita rawat jalan. Tapi seringkali rawat jalan ini yang pasiennya tidak pulang, tidak kembali, tidak ke puskesmas juga untuk dirawat, sehingga mereka biasanya jatuh lagi ke dalam keadaan yang sama, ke dalam lubang yang sama ya. Sangat memprihatinkan bahwa mereka sudah dirawat dengan baik, kemudian pulang karena ya faktor-faktor tadi lagi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, akhirnya mereka tidak mau kontrol lagi, jadi tidak terkontrol. Mereka akhirnya tetap beberapa bulan lagi mereka datang lagi dengan gizi buruk lagi, dan bahkan kadang-kadang keadaannya lebih parah daripada yang pertama. Jadi ingatkanlah kalau ada keluarga kita, ada teman kita, atau siapapun di sekitar kita, kalau kita mungkin tenaga medis yang kerja di daerah, kalau ada orang yang gizi buruk harus diikuti terus meskipun dia sudah pulang perawatan, untuk disampaikan kamu harus kontrol anaknya, ditimbang lagi, diukur lagi status gizinya. Sekian dulu untuk video kali ini. Memang gizi buruk ini masalah yang belum tuntas, masalah yang besar, dan kita harus bekerja bersama-sama untuk menghadapinya. Teruskan video ini bagi kalian yang punya teman-teman yang punya kenalan gizi buruk, sampaikan informasi ini. Yang tidak punya pun sebarkan saja, karena saya yakin video ini akan bermanfaat buat orang lain. Dan teman-teman semua jangan lupa follow Instagram @umemanekansoe. Stay healthy, salam sehat.